Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di YouTube channel Geoglory Project. Oke, hari ini saya akan belajar mengenai eksplorasi batu bara di wilayah Mampun Pandan. Saya ambil dari artikel Muhammad Saiful. Jadi saya akan belajar artikel ini. Ya, kita lihat intisarinya ya. Sekalian pembahasan. Jadi, artikel eksplorasi batu bara di wilayah Mampun Pandan ini menggunakan pemetaan geologi. Oke, dia dilakukan pada akhir 1989. Untuk areanya sekitar 8 kali 6 km persegi. Oke, terus singkapan batuan, penggalian parit, lubang uji, dan dilengkapi pengeboran dangkal. Survei terperinci, pembuatan peta topografi. Oke, satuan batuan ada 2 satuan sedimen, batu lempung batu bara, dan satuan batu pasir konglomeratan. Umur oke, dia lapisan kisaran kemiringan berkisar 5 sampai 44 derajat menggunakan klasifikasi STM, memberikan standar testing measurement. Batu bara Mampun Pandan dikelompokkan sebagai high volatile bituminous A. Tuh dia batu baranya termasuk di tipe bituminous hingga high volatile bituminous C. Jumlah cadangan dihitung menggunakan USGS Circular 891 berdasarkan data permukaan singkapan cadangan tertunjuk. Tertunjuk itu berarti dia udah dihipotesa sebesar segini dan cadangan terukur itu udah melakukan rinci ya, dimensi dan sudah memenuhi persyaratan dengan data tambahan berupa sumber pengeboran dangkal. Oke, pada tahun 1990, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru tentang energi untuk mengurangi ketergantungan nasional terhadap energi fosil. Oke, terus akhirnya ada studi terbaru mengenai pendekatan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh ITB bekerjasama dengan perusahaan umum tambang batu bara batu bara Indonesia. Akuisisi data lapangan. Seperti biasa, pemetaan topografi, pemetaan geologi, pengamatan singkapan, penggalian parit, dan lubang atau sumur uji. Lalu dilakukan kegiatan pengobaran dangkal. Untuk topografinya 1/100.000, areanya tadi 8 kali 6 km persegi. Lalu untuk skala detail 1/5000. Oke, terus singkapan batuan tadi ada 2 jenis, litologi sedimen batu bara dan lempung batu bara dan juga sedimen paritan dan sumur uji. 10 umur uji dikirim untuk mendapatkan sampel. Oke, terus pengeboran dangkal dilakukan untuk memperoleh data bawah permukaan. Ada 22 sumur dibor dengan pengeboran coring dan pengeboran non-coring. Ada metode geofisika yang dipakai seperti log kaliper, log gamma ray, dan log densitas dilakukan ini untuk non-coring. Oke, terus geologi regional Sumatera. Jadi sebelum kita menganalisis lebih lanjut, kita juga harus belajar mengenai geologi regional di daerah tersebut. Kebetulan tadi kan di daerah Sumatera, jadi kita harus tahu bagaimana geologi regional di daerah tersebut. Oke, terus stratigrafinya. Ini ada satuan batu pasir konglomeratan, satuan batu lempung batu bara. Terus ini kalau batu bara kan biasanya bergantung atau dipengaruhi oleh topografi maupun kondisi cekungan. Dan kebetulan di daerah ini dia evolusi cekungannya intermontane. Apa itu intermontane? Itu dia mengalami perubahan di umur Eosen awal hingga Oligocene awal. Jadi ada kaitannya dengan sistem sesar Sumatera Utama yang berkembang di cekungan pull apart
dan di cekungan Intermountain di Mampun Pandan. Terus ini ya, ini penjelasannya. Terus kualitas batubara. Sampel batubara tadi dianalisis di Pusat Pengembangan Teknologi Mineral di Bandung. Hasilnya sebagai berikut. Presentase udah ada, terus menggunakan klasifikasi STM menunjukkan bahwa satuan nilai analisis sampel batubara didasarkan pada DMMF, Day Mineral Matter Free. Nilai sampel dikonversi dari ADP menjadi DMMF dan mengubah nilai kalori sebesar segini. Dengan demikian batubara maupun dikelompokkan sebagai high volatility -A hingga high volatility -C. Itu menggunakan klasifikasi STM. Terus perhitungan cadangan batubara menggunakan metode demonstrate coal resource untuk menghitung cadangan batubara berdasarkan hanya singkapan batubara atau singkapan batubara dan sumur bor yang mengandung batubara. Metode ini mungkin untuk menggambar lingkaran dan singkapan batubara dan sumur batubara. Cadangan terukur dihasilkan dan menghitung area di dalam lingkaran dalam radius 400 meter. Cadangan tertunjuk dihasilkan dengan menghitung area di antara radius 400 hingga 1200 meter. Segini, terus area dibagi menjadi 4 blok. Pengeboran selesai, batubara ditemukan, lalu bisa dihitung cadangannya. Ini kayak rangkuman aja dari yang dilakukan ya penelitiannya ya. Ini peta lokasi, studinya di daerah Sumatera bagian sini. Terus itu tadi di sini dia menjelaskan kerangka tektonik Sumatera yang dari tadi cekungan, pull apart dan di Intermountain. Ini peta geologinya, tadi juga di stratigrafinya ada 2, satuan batuan, satuan konglomeratan batu pasir, dan batu lampung batu bara. Di penambang geologinya, tadi kan juga udah ada sumur bor, sekitar 22 sumur bor untuk dilakukan pengujian. Nah, itu bisa dilakukan keselarasan hidrologi di bawah permukaan. Nah, jadinya seperti ini. Penambang geologinya berdasarkan pengukuran stratigrafi. Terus ini stratigrafinya ada basement, terus claystone, dan conglomerate sandstone unit. Ini di formasi Sinamar Formation. Terus yang ini itu evolusi cekungannya ya. Yang A itu pada umur Early Eocene hingga Early Oligocene. Awalnya terbentuknya seperti ini. Mungkin ini terjadi proses geologi tarikan dari utara dan selatan, terjadi proses tektonik, lalu cekungan yang terbentuk akibat tarikan atau gaya yang berlawanan sehingga membentuk cekungan, dan cekungan akhirnya terisi oleh endapan maupun seperti tumbuhan maupun organisme yang ada di atasnya, lalu terperangkap, dan ada bakteri anaerob, lalu dia mengalami proses biokimia, lalu bisa terbentuklah endapan batubara. Lalu ini untuk perhitungan cadangan yang sudah dibahas sebelumnya, itu menggunakan putaran lingkaran, lalu dihitung areanya. Yang dihitung untuk menghitung cadangan harus memperhatikan atau memenuhi syarat-syarat di mana daerah tersebut dapat dieksplorasi. Oke, ini tadi pembahasan di artikel ini cukup sederhana ya, belum sampai pembahasan detail. Nanti kita bahas detailnya lagi. Cukup sekian, kita nanti lanjut lagi di pembahasan selanjutnya.
Terima kasih.